Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Dwi Rahayu, biasa dipanggil Anggi. Nah, hari ini ada informasi menarik yang akan kita bahas khususnya untuk kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus sekolah. Hari ini spesial sekali karena kita akan langsung berbincang-bincang dengan Kasih Pendidikan Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kediri, Bapak Sidik Purnomo MSI. Selamat pagi Pak Sidik. Selamat pagi. Selamat datang di Pandaga Podcast Studio. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah ya Pak. Nah, Sobat Pandaga, selain bersama Pak Sidik, hari ini saya juga ditemani oleh Kepala SMK Pauyatan Daha 3 Kediri, Bapak Erik Sumarsono MM. Selamat pagi Pak Erik. Pagi, Pak. Selamat datang kembali di Pandaga Podcast Studio. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah luar biasa baik, Pak. Alhamdulillah. Baik. Sobat Pandaga, perlu diketahui bahwa ternyata BKK yang ada di sekolah kita ini menjalin hubungan kemitraan dengan Dinas Tenaga Kerja. Kira-kira seperti apa sih hubungan ini? Langsung yuk kita tanyakan ke Bapak Sidik Purnomo selaku Kasih Pendidikan Menengah Kejuruan. Mohon izin bertanya Pak Sidik. Mungkin Bapak bisa sedikit memberi gambaran terkait hubungan kemitraan yang terjalin antara BKK dan Dinas Tenaga Kerja. Itu gambarannya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat pada SMK Pauyatan Daha 3 Kediri, yang mana pada hari ini sudah melaksanakan pembukaan job fair di tahun 2025 yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman yang duduk di kepengurusan Bursa Kerja Khusus BKK SMK Pauyatan Daha 3, tentunya bekerja sama dengan forum BKK SMK Kabupaten Kediri, ya, BKK. Tentu pada kegiatan hari ini antara sekolah cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri tidak bisa lepas dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri kalau kita berbicara dengan Angkatan Tenaga Kerja. Karena bagaimanapun juga ya, tupoksi yang utama berkaitan dengan Angkatan Kerja, bagaimana berkaitan dengan formasi yang sekarang ini yang lagi ngetren, peluang-peluang kesempatan bekerja itu di apa, tentu informasi yang utama adalah dihandle oleh Dinas Tenaga Kerja. Sehingga dalam rangka pembinaan juga kepada teman-teman yang di Bursa Kerja Khusus, tentunya Dinas Tenaga Kerja sangat berkepentingan. Sehingga pada akhirnya job fair yang sudah dilaksanakan oleh lembaga ini, SMK Pauyatan Daha 3, terakhir finalnya adalah menuntaskan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri. Tentu database berkaitan dengan rekrutmen yang dilaksanakan hari ini, Dinas Tenaga Kerja sangat berkepentingan karena nanti menjadikan bahan evaluasi kira-kira di tahun 2025 setelah adanya job fair di SMK Pauyatan Daha 3 ini, angka pengangguran terbuka di Kediri bagaimana? Tentu harapannya setelah ada job fair ini, angka pengangguran terbuka kita menjadi turun. Nah, sehingga nanti berikutnya akan menjadikan bahan pertimbangan juga, barangkali dari job fair seperti ini, kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan oleh industri akan terpetakan. Nah, sehingga nanti ke depan barangkali kalau ada kesempatan dan anggaran yang mungkin dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, kita bisa soundingkan bahwa kita kelemahannya ternyata lulusan kita ada di mana kompetensinya, sehingga kita bisa soundingkan dengan program yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Barangkali alumni dari SMK Pauyatan Daha 3 secara khusus maupun lulusan SMK yang ada di Kabupaten Kediri nanti bisa mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri. Kerjasama yang sudah kita laksanakan selama ini seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sidik. Selanjutnya, keuntungan apa yang didapatkan oleh masing-masing lembaga, disnaker dan sekolah dengan adanya hubungan kemitraan ini? Ya, di satu sisi cabang dinas pendidikan wilayah Kediri, dalam hal ini SMK kita yang ada di Kabupaten Kediri, tentu nanti akan mendapatkan masukan ya yang positif khususnya dari Dinas Tenaga Kerja, karena selama ini yang berhubungan langsung industri-industri, para pengusaha itu adalah Dinas Tenaga Kerja. Dengan kita sudah menjalin komunikasi yang baik ini, maka ada informasi itu bisa timbal balik. Sementara kita punya database, punya informasi anak-anak yang kita luluskan dari berbagai kompetensi kalian yang diluluskan dari berbagai SMK, sementara Dinas Tenaga Kerja punya database berkaitan dengan kebutuhan dari industri, ada di mana saja, kompetensi apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sidik atas jawabannya. Nah, Sobat Pandaga, luar biasa sekali ya. Jadi jangan ragu untuk masuk ke SMK. BKK SMK Pawiatan Dahatika Kediri memiliki banyak sekali program unggulan dan salah satunya yaitu Job Fair yang saat ini sedang digelar di Dom TKR SMK Pawiatan Dahatika Kediri. Kebetulan di sini ada Bapak Kepala SMK Pawiatan Dahatika Kediri. Mari kita langsung bertanya ke beliaunya. Pak Erik, mohon izin untuk memberi pertanyaan. Ya. Pak Erik, persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk menggelar acara Job Fair kali ini? Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan persiapan, sebelum saya menyampaikan terkait dengan persiapan, perlu jadi catatan yaitu apa yang menjadi latar belakang ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Sidik, bahwa ini merupakan program unggulan dari sekolah ya, kita harus laksanakan, kita harus maksimalkan ini dalam upaya untuk kita sekolah itu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi program sekolah yang kita lewatkan dengan tim BKK yang ada di sekolah. Terkait dengan persiapan penyelenggaraan, kita sudah siapkan mulai bulan Desember kemarin. Jadi mulai pengajuan beberapa proposal ke industri yang hari ini bisa kesempatan untuk melaksanakan kegiatan job fair, baik dari industri maupun yang dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kita juga memang ada seleksi terkait dengan itu, industri-industri yang bonafit, yang punya kredibilitas dan sebagainya, yang bisa untuk ikut bersama dalam kegiatan job fair di tahun 2025 ini. Itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, adakah ketentuan untuk studi atau perguruan tinggi agar bisa ikut meramaikan kegiatan Job Fair kali ini? Terkait dengan ketentuan, kita juga sudah melampirkan beberapa persyaratan ya. Secara umum tadi saya sampaikan bahwa hanya studi-studi yang punya kredibilitas, kita punya rekod jejak terkait dengan pengalaman-pengalaman dan sebagainya kemarin, itu yang kita jadikan persyaratan untuk ikut. Jadi tidak semua untuk ikut ke job fair ini, yang kita pastikan memang ya luar biasa, punya kredibilitas, punya memang rekrutmen betul dan sebagainya, sesuai dengan harapan dan tujuan kita untuk serapan lulusan kita itu bisa semaksimal mungkin lewat kegiatan job fair ini. Itu Mbak ya. Baik, selanjutnya yang terakhir, apa harapan Pak Erik terhadap kegiatan hari ini, Pak? Harapan kita ya bisa dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin, dimanfaatkan semaksimal mungkin, bisa ada serapan untuk nanti lulusan kita, manfaat barokah lah untuk semuanya, lulusan kita maupun lulusan SMA SMK di wilayah Kediri Raya.
Dan kita berharap juga ini kan kegiatan tahunan ya, sehingga kita harapannya setiap tahun kita juga akan adakan terus dalam rangka upaya itu tadi untuk meningkatkan kualitas serapan lulusan, dan juga untuk istilahnya bisa memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat Kediri Raya itu. Baik, terima kasih banyak Pak Erik. Nah, sekarang saya beralih lagi ke Bapak Sidik. Mohon izin bertanya Pak Sidik. Bapak, bagaimana kesan Pak Sidik terhadap acara job fair yang digelar di SMK Pawiatan Daha 3 Kediri hari ini? Ya, jadi agenda job fair tahun ini kalau nggak salah sudah 2 kali ini yang saya ikuti. Tentu dari sisi perencanaan barangkali sudah lebih baik ya, komunikasi antara pengurus PKK dengan cabang dinas sudah terjalin dengan baik sebelum hari pelaksanaan. Pada saat hari pelaksanaan juga begitu, sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Salah satu indikatornya barangkali kita bisa mulai dengan on time. Kehadiran peserta job fair dari industri juga bisa hadir tepat waktu. Dari sisi pencaker calon pencari tenaga kerja juga bisa hadir dengan tepat waktu. Ya, dari situ barangkali indikator itu, dari 3 indikator itu dibandingkan tahun kemarin sudah lebih baik. Tentu dari sisi perencanaan dan pelaksanaan yang ada baik, nanti harus dibarengi dengan evaluasi. Ini tugas kepala sekolah nanti setelah hari ini pelaksanaan, tidak menunggu waktu yang terlalu lama, wajib melaksanakan evaluasi ya. Dari apa? Dari sisi perencanaan, pelaksanaan, semua dievaluasi. Ya contoh halnya kecil-kecil tadi, apa dibuatkan indikator keberhasilannya dari sisi perencanaan, dari sisi pelaksanaan, ya dari sisi peserta, baik pencaker, industri, dari sisi panitia, perlengkapan dan sebagainya harus dievaluasi ya, agar apa? Tahun depan kalau masih ada program serupa seperti ini, tentu harapannya semakin lebih baik. Ya, itu dari sisi pelaksanaan. Dari sisi kualitas, harapannya dari sisi kualitas tentu namanya job fair, alumni-alumni dari Pawiatan Daha 3 maupun dari sekolah-sekolah yang diundang, nanti dari sisi jumlah angka keterserapan itu juga harus menjadi lebih baik. Nah, sehingga harus dibuatkan instrumen untuk bisa melihat berapa jumlah yang terekrut, itu kan harus ada dibuatkan instrumen, sehingga nanti panitia akan memudahkan mengevaluasi, sehingga di tahun depan barangkali kalau ada kekurangan dari sisi yang mana bisa kita tutup untuk di tahun yang akan datang. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, secara umum ya Pak, seberapa besar efektivitas kegiatan job fair dalam mengatasi keterserapan lulusan? Ya, kalau dilihat dari efektif atau enggak tadi dari sisi evaluasi. Tapi kami berharap namanya program itu kalau dilaksanakan ya harus efektif. Karena kalau tidak bisa efektif berarti tidak usah dibuatkan program. Karena apa? Ya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, habis biaya yang banyak, tapi tidak efektif untuk mengurangi pengangguran. Karena job fair itu semata-mata biar anak-anak setelah lulus tersalurkan, artinya tidak ada alumni yang sampai nganggur. Kalau tidak efektif, ya nggak usah ngadakan job fair. Barangkali itu. Baik, yang terakhir Bapak, pesan-pesan Pak Sidik untuk SMK Pawiatan Daha 3 Kediri, khususnya untuk PKK dan kegiatan-kegiatan PKK selanjutnya itu apa Pak? Ya, jadi terima kasih banyak mengakhiri podcast pada hari ini dalam rangka job fair tahun 2025. Kami berharap sekolah ini membuat sebuah terobosan inovasi. Ya, apa itu? Bagaimana pembelajaran budaya industri itu benar-benar bisa dilaksanakan di sekolah ini.
budaya industri apa? Yang pertama, yang paling pokok adalah budaya disiplin. Ya, kelihatannya sepele disiplin, tetapi itu hal yang sulit dilakukan kalau itu tidak menjadi kebiasaan. Siapa yang dituntut disiplin? Ya harus dimulai dari kepala sekolahnya dulu. Setelah itu tim manajemen. Setelah itu seluruh bapak ibu guru, seluruh siswa, ya harus disiplin. Disiplin apa? Jam masuknya, disiplin mengikuti pelajarannya, disiplin pulangnya, ya kan? Setelah itu yang kedua adalah berkaitan dengan kolaborasi. Biasakan di sekolah ini nanti dalam memutuskan sesuatu, dalam bekerja, terbiasa membangun kolaborasi. Kesuksesan itu tidak bisa kita tempuh dengan kita bekerja sendirian. Kesuksesan hanya bisa dilaksanakan kalau kita mau bekerja bersama-sama. Yang ketiga, barangkali yang juga harus ditingkatkan adalah bagaimana kita membuat sekolah ini merasa nyaman, ya, gurunya nyaman di sekolah, nyaman bekerja melaksanakan tugas, siswanya juga nyaman untuk belajar, ya. Sederhana itu aja dulu, ya. Kalau itu nanti menjadi bagian dari kebiasaan di lembaga ini, insya Allah pelan-pelan prestasi di sekolah ini nanti akan kena imbasnya. Tetapi kalau disiplinnya saja belum bisa, jangan berharap punya prestasi yang lebih baik. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Sidik, luar biasa sekali. Nah, seru sekali ya perbincangan kita hari ini, Sobat Pandaga. Sebegitu pentingnya peran BKK dalam mengatasi keterserapan lulusan. Oleh karena itu, mari kita dukung setiap program kerjanya. Pak Sidik, Pak Erik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbincang-bincang di Pandaga Podcast Studio. Semoga perbincangan kita hari ini membawa manfaat untuk kita dan untuk Sobat Pandaga di rumah. Terima kasih sudah mengikuti kami dari awal sampai selesai. Tonton terus video-video kami yang lainnya, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMK Pawiatan Dahatika Kediri, Excellent Technology.